Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aksi." Banyak manusia atau kaum muslimin yang berpuasa dan mereka tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini menandakan bahwa jangankan orang yang tidak puasa, orang yang berpuasa saja belum tentu puasanya diterima oleh Allah. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat saja belum tentu sholatnya diterima oleh Allah. Jangankan yang tidak pernah sedekah, orang yang rajin sedekah saja belum tentu pahalanya atau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita hanya berharap semoga dengan amaliyah yang kita kerjakan ini betul-betul Allah menerima amal kita dan menjadikan amal ini bermuara kepada pahala-pahala yang istimewa dan luar biasa, sehingga insya Allah akan mengarahkan kita kepada hidup bahagia di dunia maupun kelak di surga. Untuk itu, mari kita pahami satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu satu Syawal, Nabi SAW selesai melaksanakan sholat Id. Berjalanlah bersama para sahabat menuju ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan Rasulullah SAW terhenti dan kemudian terdengar oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat terdiam, tidak ada yang berani bertanya kepada Nabi sebelum Rasulullah mempersilahkan. Maka Rasul pun sangat mengerti. Maka selesai itu Rasulullah berbalik kepada sahabat dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah yang kau ingin tanyakan? Adakah yang ingin kau tanyakan?" Sahabatnya, "Tentu ya Rasulullah." "Silahkan," kata Nabi. "Ya Rasulullah, tidak ada orang lain di antara kami dengan engkau, dan tidak ada di antara kami yang memohon sesuatu kepada Allah. Tetapi kenapa engkau mengaminkan atau mengucapkan amin 3 kali? Apa yang menjadi hal itu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Betul," kata Nabi. "Tadi aku bertemu dengan Jibril, dan Jibril berkata kepadaku," kata Rasulullah, "Ya Muhammad, aku bangga dengan umatmu yang betul-betul sungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan sempurna. Aku bangga dengan umatmu yang setiap malamnya mengisi Ramadan dengan qiyamul lail. Aku bangga dengan umatmu yang berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan yang suci ini. Namun Muhammad, seperti yang kau katakan, tidak semua orang ibadahnya diterima oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini," kata Jibril, "aku ingin memohon kepada Allah dengan 3 permohonan." Dan kata Jibril, "Maukah aku Muhammad mengaminkan doaku?" Nabi berkata, "Tentu ya Jibril." Ibu dan bapak, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, ini kira-kira doanya diijabah apa tidak? Dijabah. Ditolak apa tidak? Tidak. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, masa iya doanya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang didoakan Jibril sampai engkau mengaminkan itu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi lanjutkan, kata Nabi, "Wahai sahabatku, Jibril berkata dan benar." Apa doa Jibril? "Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan dari seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Dan Nabi menjawab, "Amin. Semoga Allah mengijabah doamu Jibril." Ini artinya, sehebat apapun puasa yang kita lakukan, sebanyak apapun sholat yang kita kerjakan, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, kalau kita menyakiti kedua orang tua kita,
Kalau kita tidak menghargai mereka, kalau kita membiarkan mereka tanpa bahagia, kalau kita menyia-nyiakan mereka dalam bentuk apapun, maka niscaya semua amal-amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dari seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dan Nabi menjawab, amin. Suami itu adalah imam yang harus diikuti oleh makmumnya. Istri itu adalah makmum yang harus mengikuti imamnya. Di mana? Ikuti sepanjang imam tidak mengajak kepada keburukan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada manusia ketika dia mengajak kepada kemaksiatan. Suami yang berjuang, suami yang banting tulang dengan penuh keikhlasan, memperjuangkan bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya, maka disinilah peran seorang istri yang akan mendapatkan ahli surga. Dia yang selalu berperan untuk selalu membantu para suaminya. Sampai ada hadis mengatakan, barang siapa seorang istri wafat, suaminya ridho, maka istri tersebut akan masuk surga. Dan tidak ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang suami wafat, istrinya ridho, maka suami itu masuk surga. Tapi istri dapat jaminan seperti itu. Maka dengan ketaatannya seorang istri mendapatkan surga, dan dengan kekufurannya, ketidaktaatannya pula akan sia-sialah seluruh amal perbuatannya selama Ramadan ini. Yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dari seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ibu dan bapak, meminta maaf adalah perbuatan yang berat, tapi memaafkan jauh lebih berat daripada meminta maaf. Mungkin saya ingin nanya, kenapa bapak dan ibu sebahagian kita ada orang yang mudah memaafkan? Kadang-kadang orang sok tampil nah hapuntennya Pak, hapuntennya bapak ibu sama daya kelepatan, udah ngejawab mah sami-sami. Kenapa kita mudah memaafkan? Nah, kira-kira apa Pak jawabannya? Kenapa kita mudah memaafkannya? Padahal memaafkan itu berat, meminta maaf juga berat. Berat kita memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kenapa kita kadang, ya apalagi kalau bulan Ramadan, apalagi Idul Fitri, Lebaran itu kan momentum memaafkan. Maka entah takut dengan hadis ini atau apa, sejelek-jelek apapun kita di Ramadan itu kita pasti meminta maaf dan saling memaafkan. Kenapa kita mudah memaafkan? Salah satu faktornya bukan karena kearifan iman kita saja, tapi faktor yang dominan karena kita tidak tahu kesalahannya. Betul? Berapa contohan satu, bapak punya uang 100.000, uang bapak disakut celana, bapak lupa celananya masuk ke tempat cuci baju. Ketika celana dicuci oleh ibu dikodokan dengan artos 100.000. Kira-kira eta artos dipulangkan mual ke ibu. Mual itu bu, mual. Cek ibu rezeki 100.000. Pendek cerita, uangnya dipampal sama ibu sehari 2 hari, bapak nggak nanya, hari ketiga baru ingat yang duit 100.000 kemana? Mah, menakan artos tak 100.000? Kemana jawaban ibu? Untuk. Kadang-kadang mau jalan lagi kan untuk. Bapak besok pohoan mana? Nyamatan nanyakan ke poho. Bapak teh punya duit 100.000. Di mana? Dan cek bapak perasaan di celana mah, celana nu kamari tadi dipakai ku bapak. Dari bapak, kan dijangan ku bapak dan sana ge mun aya rumah ge dibikeun. Itu bahasa anu les. Ku bapak penasaran di pigarian celana na kapenak sana dikodokan daya dan daya harus dicopot. Nyamak daya. Isukna si bapak ngahulong, sampai ngahulong, bapak ngahulong, ditinggali ke sana. Hari bapak kunaon ngahulong wae. Bapak mah mikiran duit mah 100.000 kemana? Atuh Pak, 100.000 mah di pikiran wae ngekeun bae ke gaya ganti rezeki na dia. Lain kitu mah. Mama teh nyaho, eta teh duit teh di tetangga.
nitip ka bapak, nitip pangmasihkeun ka panti asuhan. Ditepikeun can duit na leungit bapak kudu ngagantian. Bapak teh piraku, cek bapak gitu. Gembok geus ieu beuteut teh. Alas ya, ari sugan teh duit geus bapak. Sing bareng geuningan titipan batu. Milu dosa tuh kitu mah. Sehari 2 hari si ibu mulai nyadar bingung. Pas bingung, mau tobat we, mau minta maaf sama suami. Datang we habis sholat isya, habis tarawih malam Lailatul Qadar. Kasopa hapuntennya dosa mama. Dikapungkur dugi ka ayeuna, mama rumah seueur kalapatan. Naros bapak dihampura mah dosa ibu mun bapak mun nyarios gitu. Dihampura mah apa? Nah mama yang minta ngahampura, bahkan malam Lailatul Qadar. Dari anak kan datang. Ikan malam Lailatul Qadar, Pak. Pilih malam kita Lailatul Qadar. Mama teh yang bersih tina dosa. Kumaha cek bapak? Sawias dihampura. Sami-sami bapak ge loba salah ka mama. Gitu cek bapak. Begitu mudah bapak memaafkan kesalahan istri. Kenapa? Kan da apa dosa. Betul? Cing sakurang jujur sakedik si ibu. Maka dalam orang yang dihampura kudu jujur datang ke bapak, Pak. Jangakeun beung teu-teukeun ti korok-korokkeun cek ibu saking pasrah. Ibu tarik minta hampura ke bapak, nyala naon mah minta hampura. Masalah artos tuh 100.000. Emang kumaha? 100 nama artos teh aya. Alhamdulillah. Coba di mana? Di lancingan bapak, anu dicuci ku mama. Terus minta mana ayeuna? Dipakai ku mama. Atuh mama kemarin teh aku ditanya ke bapak. Tadi sugan kan mau nanyakeun. Geningan bapak kaholong wae target 100.000, mama teh asa dosa. Memawi kitu mama minta hapunten da geus eva artos nama hapunten nya mama kamari ngabohong. Pertanyaan saya, bapak langsung memaafkan enggak? Nu di dieu lah kira-kira jadi ngahampura mah. Digana anu soleh pisan nu langsung ngahampura. Cek bapak teh sawios kan artos bapak teh artos mama ke dihampura. Eta mah cek nu soleh pisan. Mun ada kurang soleh dihampura pakai syarat. Cuma dihampura ku bapak ngantong sakali-kali di tuh. Berarti ngahampura teh lempong Pak aya syarat. Nu paling bahaya nincak di suami atau lalakina nu teu bener kumaha cek si bapana. Si ibu bener-bener minta hampura cek bapana. Oh, jadi selama ini mun bapak leungit duit teh mamahnya malingna. Cek si ibu, Pak, karek ayeuna urang teh panggihanana ge. Cek bapak, di mana aya maling ngaku? Tungtungna kumaha Pak saya boro-boro ngahampura. Inilah kadang-kadang konteksnya kita meminta maaf itu perbuatan yang berat, tapi memaafkan jauh lebih berat daripada meminta maaf. Untuk itu Bapak dan Ibu, insya Allah di penghujung Ramadan ini jangan sampai amal 22 hari yang lalu kalian sia-sia hanya karena 3 perkara tadi. 1, pesannya jangan jadi anak yang durhaka. Makanya punten Pak, entah karena hadis ini entah budaya, semua orang yang dirantau rata-rata kalau datang lebaran pulang kampung. Alasannya pulang kampung itu kalau masih ada orang tua betul. Nah, mungkin minimal disebut anak durhaka kalau mau balik. Sebab orang tua mah kadang-kadang maaf bukan nunggu kiriman materinya, terus sumping Nabi terus ngerasa bunga. Saking bunganya bisa dilihat oleh bapak dan ibu. Orang tua mah di rumah sagala di ayah-ayah walaupun manehna mah teu ngadahan keresahan kamu putra anak subhanallah. Jangan jadi anak yang durhaka. Kunjungi, sapa, tanya, bahagiakan kedua orang tua kita semampu yang kita miliki. Dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, atau dengan akhlakul karimah kita. Yang kedua, jangan jadi istri yang tidak taat kepada suaminya. Sami'na wa ata'na. Seburuk apapun suami kita, Bu, sejelek apapun kata orang lain suami kita, dia adalah suami ibu yang harus dihormati dan ditaati sepanjang suami mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga, jangan ada dendam dalam hati kita. Sudahlah, pernah bersinggungan dengan tetangga, pernah bersinggungan dengan teman, pernah bersinggungan dengan jamaah. Sudah menjelang Ramadan ini, jangankan dia datang meminta maaf, tidak datang meminta maaf pun, kita bukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tatap masa depan kita dengan penuh harapan, karena bahagia itu bukan di belakang tapi di depan.
pupuslah segala kenangan-kenangan pahit di belakang. Jangan ada dendam dan kesombongan, karena itu hanya akan mengurangi nilai pahala ibadah kita di Ramadan ini. Mari kita akhiri Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan kemuliaan, dengan sama-sama kita memaafkan atas segala kekhilafan. Dan kita apabila punya salah, janganlah hidup kita datang dan meminta maaf kepada mereka, bertanggung jawab atas segala kesalahan yang pernah kita kerjakan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa mensyukuri segala nikmat ini, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita khususnya di Ramadan ini, dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada pengurus DKM Al-Furqan yang telah memberikan kesempatan saya dapat terus bersilaturahim di masjid ini bersama para jamaah. Dan menjelang Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, andaikan saya tidak bertemu dengan Bapak dan Ibu, tentunya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Andaikan tutur kata bahasa yang pernah saya sampaikan dalam tausiah-tausiah saya di masjid ini, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati saya ingin menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah pun memaafkan kekhilafan kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita di waktu yang akan datang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Allah mengizinkan kita berusia panjang, insya Allah kita bisa bersilaturahmi kembali. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.